Kalau dia selesai sholat di masjid, pulang sholat lagi sama istrinya. Buat ngapain pulang? Sholat jamaah bareng istri. Jadi sholatnya 2 kali. Saking pentingnya sholat berjamaah. Ibu gimana bisa nggak bisa? Anaknya yang udah gede suruh jadi imam. Misalnya kalau di rumah. Sholat jamaah kan afdalu min 27 derajat. 20 derajat. Kalau sholatnya sendiri cuma 1 kita dapat pahala. Tapi kalau sholat jamaah 27, alhamdulillah. Makanya jangan sia-sia itu pahala sholat jamaah. Nah kata ulama, orang kalau kagak sholat berjamaah, terutama di masjid, kalau dia kagak males berarti munafik. Tuh, salah satu tanda orang. Ini mah buat kita, maksudnya buat ngaji mah kan bukan nandain orang ya. Ngaji mah kan buat diri kita. Ini kalau kita lagi ngomongin tentang munafik, lihat mulu orang mulu yang dilihat. Kirain kita nggak pernah dilihat. Ini maksudnya kita jangan sampai kita jadi orang munafik. Ibu yang berbahagia, jamaah, ini namanya majelis apa ini? Masjid aja, Masjid Al-Muhsinin. Yang kita hormati juga Ustadz Dani beserta Ibu siapa? Ibu Hamzah kalau saya sebutin namanya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, serta ibu-ibu semuanya yang mudah-mudahan semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masuk ke bulan Rajab. Ini kita berakhir sampai jam berapa nih? 2:30 ya. Jangan lama-lama, ada 2:30 insyaallah. Jadi kalau ada mau tanya jawab silahkan. Kita berada di sebuah bulan yang dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rajab Syahrullah. Apa bu artinya bu? Rajab Syahrullah. Rajab artinya bulan Allah. Berarti nih Rajab tinggi banget nih. Karena 1 bulan yang langsung disandarin sama pemilik alam. 1 bulan yang langsung disandarin sama zat yang menciptakan kita. Maka ini bulan bukan sembarang bulan. Ulama-ulama kalau udah datang bulan Rajab, dia udah mulai puasa. Dia udah mulai mengencangkan ikat pinggang. Siap-siap kita mau nyambut bulan Ramadan. Tuh nyambutnya dari bulan Rajab. Kata ulama dikatakan juga bulan Rajab tuh kenapa disebut Syahrullah? Kenapa disebut bulannya Allah? Sebab di situ bulan yang juga diperintahkan kita untuk banyak istighfar. Karena bulannya Allah kita disuruh banyakin istighfar. Tahu bu istighfar bu? Apa bu istighfar? Astagfirullah, minta ampun. Lisan kita boleh diam, tapi hati kita terus menyadari, merasakan bahwa kita tuh penuh dengan dosa, tuh sama juga istighfar. Bahkan kalau lisan doang istighfar, lisan istighfar tapi gak merasa punya dosa, ya Allah, buat apa kita istighfar? Justru dengan merasa banyak dosa itu lebih baik ketika kita berkata astagfirullah. Apa yang dibaca di bulan Rajab istighfar? Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli
warhamni wa tub alayya. Tuh banyakin baca istighfar, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Sambil baca tasbih ingat dosa kita sama anak. Sambil baca tasbih ingat dosa kita sama orang tua. Sambil baca tasbih, sambil baca istighfar, ingat dosa kita sama tetangga. Ingat dosa kita sama Allah. Bahkan banyak banget kita dosa sama Allah. Ya, iya enggak? Iya banyak. Ya, kita nih dikasih mata kan dulunya baca Quran ya. Tapi banyakkan baca Quran buka HP kira-kira ini. Betul, baca HP. Sama berarti sama saya. Hidup-hidup pemerintah suruh ngajarin pakai HP. La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Tuh kita baru nikmat mata aja saya sebutin. Udah banyak banget dosa kita. Ya ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Belum lagi dosa tangan, anak salah dikit kita cubit. Emang gak ada dosa, Bu? Gak dosa. Ya, belum lagi tanpa kita sadari kita ngegibah sama orang, kita ngomongin orang. Gak usah kita ngomongin orang, di dalam hati aja kita bilang itu orang, dalam hati ya. Itu orang dapat duit dari mana? Di dalam hati doang, Bu, dosa, Bu. Berapa banyak dosa yang kita perbuat hari ini? Ayo dah coba hitung-hitungan, bandingin dengan berapa banyak nikmat yang Allah berikan kita pada saat ini. Masya Allah, kita mah nggak usah kita bandingin nikmat mata, Bu. Nikmat tidur aja kita pikirin luar biasa. Coba dah ketika kita tidur, Bu, kita kagak baca doa kadang kita tidur, kita kagak boro-boro, wudu doa juga kagak ya. Tapi kalau wudu bagus, Bu, alhamdulillah. Kalau lagi inget Malah kagak jadi tidur katanya. Ada lagi katanya. Kita kalau lagi tidur, Bu, doa juga kagak, wudu juga kagak, tapi Allah kasih nggak kita mimpi? Allah kasih mimpi. Itu mimpi kadang-kadang kita jadi sultan, Bu, mimpinya. Padahal rumah lu ngontrak. Tapi biar kata mimpi enak nggak, Bu? enak aja. Enak. Melupakan hiruk pikuk duniawi, kesulitan di dalam hidup. Itu baru nikmat mimpi, enak banget. Padahal kita kagak doa sama Allah. Apalagi tuh, mulut kita kadang terbuka, hidung kita emang terbuka, telinga kita terbuka, tapi pernah gak, Bu, mulut kita dimasukin sama cecek, Bu? Kagak pernah ya. Nyamuk juga kayaknya kagak masuk, takut. Masuk ke telinga juga kagak tuh, semut. Padahal ini terbuka, bener-bener terbuka, nggak ada yang jagain. Itu kalau kita pikir nikmat Allah luar biasa ya, baru tidur doang. Dan kalau kita nggak bisa tidur, kita rasain gimana, Bu? Kepala puyeng, mata berat. Ya Allahu Akbar. Kalau kagak tidur, tuh baru nikmat tidur lah. Kalau kita ngomongin nikmat, la in ta'udu ni'matallah la tuhsuha. Allah udah yakinin kita, nikmat kagak bakal bisa dihitung. Makanya pantas kita banyakin istighfar. Ya Allah. Belum lagi kalau kita bohong sama anak. Ya, kalau kata-kata dosa, bohong sama anak dosa. Udah berapa dosa tuh kita berbuat, Bu, tanpa kita sadari. Kalau berbuat dosa gak kayak kena silet, Bu, ya. Kalau kena silet berasa gak? Waduh, langsung kita berasa, bener gak? Kena silet berasa. Kena dosa mah kagak berasa. Makanya nih di bulan Rajab waktunya kita perbanyak istighfar.
baca Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa aqulu laka bi ni'matika alayya wa a'udzu dzambi faghfir li la yaghfiru dzunuba illa anta. Baca. Ada tasbih kan ya di rumah ya, baca tasbih. Orang-orang kita, orang-orang tua kita dulu Bu, tasbih ada di mana baik. Di tempat tidur ada tasbih. Sebelum maghrib dia udah tasbihan. Emang apa? Mau nonton TV kagak punya TV. Ya, sambil nunggu maghrib di depan udah baca tasbihan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ntar subuh, habis subuh la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Karena kita mas scrollnya handphone. Begitu Bu? Iya, sama berarti saya. La ilaha illallah. Tuh, begitu aja kita mengkira dosa banyak banget. Kalau kita ditimbang udah agak itu timbangan tuh udah saking hilang sampai begitu. Ya Allahu Akbar, jatuh. Kita mau pantas banget kalau emang disuruh masuk ke dalam neraka. Pantas kita. Pak Ustadz kalau bohong sama laki tapi demi kebaikan. Ntar pertanyaannya ya, save tuh. Ntar saya jawab insyaallah. Lanjut. Ini di bulan Rajab ada apa lagi? Selain kita suruh istighfar, ada peringatan yang sangat agung, yang sangat besar. Bahkan ini menjadi mukjizat terbesar baginda Nabi Muhammad setelah Al-Quran. Mukjizat Isra wal Mi'raj. Nabi Muhammad kegirangan benar. Nabi Muhammad senang benar. Nabi Muhammad terbang ketika Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an katakan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Allah puji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan subhanalladzi maha suci Allah asra bi 'abdihi yang telah memperjalankan hambanya. Rasulullah girang senang lantaran di situ disebutin abdi, hamba. Nggak disebutin nama di situ, tapi diakui sebagai seorang hamba. Apa sih hamba Bu? Hamba itu kalau dalam bahasa kita budak. Nabi sangat senang disebut, berarti Nabi tahqiqul ubudiyah. Ini benar-benar seorang yang menghambakan dirinya untuk Allah. Ya. Gimana sih emang menghambakan dirinya untuk Allah? Nabi kalau udah diperintah nggak pakai nolak, nggak pakai nanya, langsung laksanain. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bahkan Rasulullah pernah terkaget-kaget Bu, ketika anaknya, anak angkatnya yang bernama Zaid itu cerai dan istrinya disuruh nikahin ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Istri dari anaknya disuruh nikahin ke Rasulullah. Ini secara sosial kan, wah, apa kata orang ya Allah, betul nggak? Kira-kira bukan kayak begitu tuh. Tapi ini karena perintah Allah. Kalau kita bukan mentang-mentang Bu ya, gue disuruh nikah nih, gue nih suruh nikah lagi sama Allah. Itu mah kita pengennya begitu. Lantaran kagak berani aja. La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Tapi ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika Rasulullah ditawarin suruh nikah, tapi nikahnya sama bekas anaknya, tuh gimana gunjingan orang di mata orang tuh kayak gimana tuh? Itu kudu Rasulullah laksanain. Secara psikologis gimana tuh Bu? Itu perintahnya berat nggak tuh kira-kira? Berat. Waduh, gua suruh nikah sama bekas anakku, apa kata orang? Tapi kalau udah perintah siap laksanakan. 86
kalau kata kita sekarang. Siap 8. Nah, Tuh. Bahkan di situ disebutin lagi tadi, kembali lagi ke awal, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dari masjidil haram ke masjidil aqsa. Ngomongin masjid lagi, Bu. Dari masjid ke masjid. Maksudnya apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini seorang hamba yang teramat dekat hubungannya sama Allah. Makanya kita udah masuk nih ke dalam tema kita pada kesempatan siang hari ini, bagaimana bahagia di tengah musibah. Ya, tuh sujud dari masjid ke masjid. Jamaah hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan kalau dalam semua peristiwa itu bintangnya selalu Rasulullah. Kita bukan hanya ngomongin Maulid Nabi, ngomongin Rasulullah, benar nggak? Ketika Isra Mi'raj bintangnya siapa? Baginda Nabi Muhammad. Ketika hijrah bintangnya siapa? Rasulullah. Ketika nuzulul Quran bintangnya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka segala apapun lihatlah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ketika Rasulullah kena musibah begitu kan sekarang? Kita lihat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Idza asabta bi musibatun fanzur bi musibati habibika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata ulama begitu tuh. Kalau kita kena musibah, seberat apapun kita punya musibah, kena musibah, maka lihatlah bagaimana kekasihmu Muhammad kena musibah. Bu, emang jadi nabi enak, Bu? Kata Nabi sendiri, asyadul bala al-anbiya. Yang paling banyak diujinya sama Allah tuh Nabi. Yang paling banyak kena musibah tuh Nabi. Kemudian siapa lagi? Kemudian penerus para nabi, summal auliya. Kemudian para wali, para kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita lihat ketika Rasulullah kena sakit aja nih, Rasulullah kena sakit, baginda Nabi kena sakit, kena penyakit, lagi diuji, sakit. Rasulullah katakan apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Rasulullah bilang gitu. Kena musibah, kena penyakit, alhamdulillah atas segala keadaan. Ya. Makanya ulama-ulama demam ikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi sih musibahnya Rasulullah? Lah, Allah. Rasulullah punya anak 7, Bu. Semuanya meninggal dalam keadaan muda, kecuali satu, Sayyidah Fatimah. Siti Fatimah doang yang tinggal satu, semuanya meninggal dunia. Lagi kecil Qasim meninggal dunia, Abdullah meninggal dunia, Ruqayyah meninggal dunia. Tinggal satu. Itu kan musibah kita. Anak meninggal satu aja, Masya Allah gak siap. Musibah besar. Ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari situ kan sudah ketahuan paling banyak musibahnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi gimana keadaan Rasulullah dengan Allah? Oh, jangan ditanya. Makin kuat imannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat Nabi Ayub alaihi salatu wassalam. Nabi Ayub kan kaya luar biasa. Kaya itu. Nabi Ayub lagi sholat, setan menggoda. Kita lihat kata setannya,
Ayub mah karena dikasih harta banyak, anak pada soleh, anak banyak, ya wajar dia mau beriman, kata begitu. Wajar dia mau sholatnya khusyuk, kata setan begitu. Ketika lagi sholat dibakar ladangnya. Yang mau panen kagak jadi panen, dibakar semua. Selesai sholat dikabarin Nabi Ayub, itu harta kamu, ladang kamu kebakar semuanya. Yang bakar setan. Kata Ayub sedikit pun bilang innalillahi alhamdulillah. Alhamdulillah. Melanjutin lagi sholatnya, Allahu Akbar. Sholat lagi Nabi Ayub. Besokannya bukan ladang yang dibakar, anak-anaknya lagi ngumpul di rumah, rumahnya dirubuhin sama setan, meninggal semua anaknya dalam satu waktu. Nabi Ayub lagi sholat, Ayub, rumahmu hancur, keluargamu meninggal semua, anakmu meninggal semua. Kata Ayub, alhamdulillah. Sholat lagi Nabi Ayub. Kita lihat kayak gitu. Wah, setan bingung menggoda itu gimana caranya. Dikasih penyakit itu Nabi Ayub. Ya enggak dikasih penyakit. Pertama mah kecil bu, penyakitnya lama-lama merembet. Semua tubuhnya digerogoti oleh penyakit. Berapa puluh tahun itu Nabi Ayub dapat ujian, katakan 60 tahun. Itu penyakit yang digerogotin, yang ngegerogotin tubuhnya 60 tahun. Nabi Ayub alaihi salatu wassalam disuruh minta kesembuhan, suruh istrinya, Ayub kau seorang nabi, kau pasti dikabul, minta dong sembuh. Bosan saya merawat engkau terus, capek. Kata bininya begitu. Ibu kira-kira begitu kan bu? Kagak. Ya. Enggak. Kata Nabi Ayub apa bu? Ya, malu saya sama Allah. Banyakkan yang Allah kasih nikmat. Itu umurnya berapa sekarang? 150 tahun. Dikasih penyakit berapa? 60 tahun belum ada setengahnya. Saya malu katanya. Masih banyakkan kasih nikmat sama Allah. Allahu Akbar. Setan kelabakan bu. Ngedenger Nabi Ayub kayak gitu. Lah kita belum apa-apa, putus asa dari rahmat Allah. Billahi min dzalik. Tuh, ujian para nabi mah berat-berat ujian. Kita mau belum apa-apa. La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Akhirnya Nabi Ayub bilang begini doang, doanya begini, Rabbi inni massaniyad-dur wa anta arhamur rahimin. Tuhanku, sesungguhnya aku sedang dalam keadaan sulit dan Engkau maha pengasih lagi maha penyayang. Kagak ada minta sembuh ya bu ya, nggak ada ya bu ya, nggak ada. Cuma gitu doang. Wa anta arhamur rahim, ini kalau lagi sakit baca ini kata ulama. Rabbi inni massaniyad-dur wa anta arhamur rahimin. Ada dekat rumah saya kasih doa itu, alhamdulillah dikira. Emang apa? Enggak lama sembuh. Ini atas izin Allah. Sama kayak minum obat bu ya. Kan nggak pernah kita bilang tuh obat yang nyembuhin kita bu ya. Yang nyembuhin siapa? Allah. Musyrik kita bilang obat nyembuhin kita sembuh ya nggak? Ya, emang kenapa yang nyembuhin Allah? Emang berapa? Karena apa? Karena berapa banyak orang yang minum obat kagak sembuh itu tandanya obat bukan menyembuhkan, tapi Allah. Besok kamu usah minum obat, salah ibu. Ya, kan ini malah ngomong kebanyakan. Tuh, para nabi kayak begitu dapat musibah. Wah banyak kalau kita ceritain ya, Rasulullah musibahnya banyak.
Tapi nggak pernah Rasulullah jelek-jelekin. Allah tahu, alhamdulillah nggak pernah. Oh, sebaik-baiknya makhluk ya Rasulullah. Nggak pernah ngeluh, selalu bersyukur, alhamdulillah. Nah, ini sedikit contoh bagaimana para nabi mendapatkan ujian di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kita punya guru nih, ceritain nih, guru kita punya guru namanya Habib Omar bin Hafiz. Itu anaknya meninggal dunia bu, waktu kecil. Orang-orang pada takziah, santri takziah. Apa auzubillahu ajra wa ahsana azak ya Habib. Kata Habib apa? Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah. Setiap orang datang ucapin bela sungkawa, Habib bilang alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lagian kalau di mata ulama emang yang masuk musibah apaan sih bu? Itu mah bukan musibah kata ulama. Bukan musibah. Yang jadi musibah di mata ulama apa? Kalau ketinggalan takbir sama imam tuh musibah tuh. Kan setinggi-tingginya pahala berjamaah tuh takbir bersama imam. Maksudnya gimana? Imam selesai takbir Allahu Akbar, langsung kita takbir Allahu Akbar. Itu paling tingginya sholat berjamaah di situ tuh pahalanya. Ketika ulama ketinggalan jamaah, disitulah dia katakan ini adalah musibah buat saya. Apalagi kagak sholat jamaah. Musibah buat mereka apa? Enggak sholat tahajud, musibah. Enggak bisa baca Quran, tuh musibah. Itu pernah nggak ngerasa tuh musibah bu? Enggak sholat jamaah, musibah. Waduh, gue dapet musibah. Kenapa kagak sholat jamaah? Bodoh katanya. Tuh, kalau kita mau tahu benar-benarnya musibah tuh. Musibah di saat apa? Di saat kita jauh sama Allah tuh namanya musibah. Di saat orang sedang asyik-asyiknya puasa sunnah, kita nggak bisa puasa sunnah. Di saat orang sedang enak-enaknya baca tasbih, nikmat dengan Allah, kita nggak bisa baca tasbih. Kita dihalangi terus buat dekat sama Allah, itu musibah yang sebenarnya. Namanya istidraj. Apa Allah kasih nikmat tapi bukan buat mendekat sama Allah, tapi suruh menjauh dari Allah. Kan ada yang kayak begitu, ada. Orang kafir kasih nikmat aja sama Allah terus. Tapi buat apa? Buat lupa sama Allah. Kita jangan sampai kayak begitu. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada 4 menit lagi saya mau cerita terakhir. Ntar ada pertanyaan boleh tanya satu. Ini bicara musibah. Jadi musibah tuh bukan menandakan kita tuh jauh dari Allah. Bukan. Dan orang yang dapat harta berlimpah bukan tandanya dia dekat sama Allah. Ya. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbahu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Kata di dalam Al-Qur'an ada manusia yang ketika dia dikasih rezeki sama Allah, oh kata dia, oh ini saya lagi dimulain sama Allah. So, ada lagi, fa idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Kalau rezekinya lagi sempit, lagi ada datang bala, musibah, dia bilang, wah Allah lagi jauh dari saya lagi dijauhin sama Allah. Enggak. Kata Allah, kalla, tidak. Bukan itu. Justru derajat orang yang kena musibah tuh ditinggiin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu ketika Nabi Musa lewat, nih di dalam kitab dikatakan,
yauman birajulin marra yauman birajulin. Nabi Musa lewat seseorang ya, pada satu hari. Orangnya tuh khuliqatis siba, dimakan sama ikan, dimakan sama binatang buas. Kemudian dagingnya dicabik-cabik, perutnya diobrak-abrik sama binatang buas. Padahal tahu gak Bu, Nabi Musa heran sama Allah. Ini umat saya. Nabi Musa tahu ini si Fulan bin Fulan ini dekat sama saya, pengikut saya setia. Kok begini keadaannya, meninggal dalam keadaan yang mengenaskan? Maka Nabi Musa bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, innahu kana muti'un laka, sesungguhnya ini hamba yang taat sama Engkau ya Rabb. Fama alladhi ara, tapi yang saya lihat kok begini, meninggalnya tersiksa, meninggalnya mengenaskan, meninggalnya menyedihkan. Kenapa? Orang taat kok malah meninggalnya mengenaskan. Kenapa ya Allah? Maka Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Musa. Kata Allah, ya Musa, innahu sa'alani. Musa, tahu nggak, sesungguhnya ini umatmu ini yang satu dulu pernah minta sama saya, pernah berdoa. Minta apa? Darajat, satu derajat yang tinggi di sisi Allah, masuk ke dalam surga. Minta kalau di surga nanti pengen sama Engkau. Lam yablugh bi amali, tapi amalnya kagak cukup. Kalau di surga sama Engkau gak cukup, dengan amalnya gak cukup. Fa abtalaituhu li ablughahu bitilka darajah, maka aku kasih dia bala, aku kasih dia ujian, aku kasih dia cobaan agar dia mendapatkan itu derajat. Alhamdulillah. Jadi jangan pernah mikir bahwa Allah nggak pernah adil sama kita. Allah maha adil. Kita dikasih ujian Bu, di balik ujian nanti ada kenikmatan, ya kan? Inna ma'al usri yusra. Kan itu ada dua kali dibaca. Wa inna ma'al usri yusra. Ya. Di balik kesulitan ada kemudahan. Tuh, kita lihat tuh. Kalau kita dapat musibah, lihat nanti di baliknya ada apa. Maka ada orang ada orang buta Bu. Buta. Dari kecil buta, ngomong terus, Allah mau kagak adil sama gua. Emang apa tuh orang-orang pada bisa melihat saya mah dikasih buta? Saya mah dikasih buta. Anak muda bisa melihat saya buta. Ini anak muda yang buta ditangkap, kampungannya diserbu sama suku kanibal. Tahu bukan kanibal, makan orang. Semua anak muda di kampung itu ditangkap, termasuk yang buta tadi. Di hadapan raja semuanya ditangkap, ya ditanya satu persatu, ya siap-siap bakal disop, bakal disate, bakal digulai, jadi dendeng. Sama tuh rajanya orang tapi jadi dendeng Bu. Begitu giliran ditanya nih sama yang buta, si raja terheran, ini orang apa celingan-celingung gak jelas. Kata prajuritnya, Tuan itu dia buta. Wah, kata tuannya, kata rajanya, Pak,
Saya mah kagak makan daging orang cacat. Suruh dia pergi, balikin lagi kampungnya. Ya, sampai luar, tuh orang yang buta bilang begini, untung lo buta. Tuh bu, ya, malah justru dia alhamdulillah. Ada orang bu lagi senderan di bawah pohon, ya katakanlah pohon jambu, apa enggak pohon ya petek lah gitu ya. Pohon petek kan gede bu ya. Dia lihat begini katanya, wah Allah kok lucu banget ya katanya. Oh Allah kok aneh banget katanya begitu. Pohon gede, buahnya kecil. Giliran pohon kecil, buahnya gede bu. Ada bu ya, pohon semangka ya kan, buah kecil bu, buahnya kan gede banget. Begitu lagi nyender, tiba-tiba jatuh bu, yang dari atas tuh, mukanya nggak buruk aja. Oh iya benar ya Allah kata dia begitu. Untung aja kan, itu pohon gede buahnya kan. Ya, coba kalau pohon gede buahnya gede, habis pala saya kata dia begitu. Ya, kata makanya di dalam Quran kan gitu ya, asa apa yang kita seneng ya kan, boleh jadi huwa syarrul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi yang kita senengin itu buruk buat engkau, tapi wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun. Tapi boleh jadi sesuatu yang kita senengin itu lebih baik buat kamu, buat kalian. Ya. Maka ketika itu ditafsirkan oleh Imam Ibnu Athaillah, rubbama a'taka famana'aka. Kata Imam Ibnu Athaillah apa? Boleh jadi berapa banyak ya, yang Allah berikan kepadamu itu sesungguhnya itu justru menghalangi engkau dari Allah. Kita dikasih harta, boleh jadi itu harta bikin melupain kita sama Allah. Tapi warubbama mana'aka fa'ataka. Justru boleh jadi apa yang Allah gak berikan sama engkau, apa yang tercegah dari itu, justru itu adalah pemberian untuk semakin dekatnya kita sama Allah. Kan kalau ada masalah kita enak banget sama Allah ya. Begitu kita gelar sejadah, kita takbir nangis. Ya. Kita sujud nangis gitu. Kan ibadah yang kayak begini yang dicari bu ya. Kalau nggak ada masalah nggak bisa nangis. Kita benar-benar minta sama Allah, kita baca waqiah, kita baca tasbih. Kalau nggak begitu nggak baca tasbih kita. Itu kata Imam Ibnu Athaillah itu sebenar-benarnya pemberian, sesungguhnya itu. Yang sebenarnya pemberian apa? Sholat tuh. Sebenarnya pemberian. Mata fatahalaka babul fahmi adal mar'u ainan apa. Maka ketika pemahaman kita ini terbuka, otak kita terbuka tentang pemahaman tersebut, benar-benar ya adal mar'u ainan apa. Jadilah yang tercegah, yang gak dikasih sama Allah, sesuatu yang kita katakan musibah, itu sesungguhnya adalah benar-benar pemberian dari Allah. Mudah-mudahan manfaat. Jam 23.36. Kalau ada pertanyaan silakan, kalau nggak ada kita tutup dengan doa. Dari saya cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi satu apa tadi? Kalau bohong sama suami gimana? Masya Allah. Jadi hukum bohong itu ada banyak ya. Tapi bohongnya demi kebaikan. Pertama